sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami puja, kami sembah Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan kami percaya dengan iman di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, ada berkat, ada mujizat, ada sukacita yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau berdoa bersama dengan seluruh jemaat yang hadir dan juga seluruh jemaat yang terhubung melalui live streaming. Tuhan, kami doa siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, Kau yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan saat malam hari Tuhan menyampaikan firman, kami doa Tuhan, urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, terbatas, penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya dengan iman, walaupun hanya manusia biasa, ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa, untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik kaki salib-Mu, sehingga benar-benar hanya Tuhanlah yang nampak. Biarkan hamba semakin kecil, Kau Tuhan yang semakin besar, sehingga benar-benar melalui apa yang kami kerjakan di tempat ini, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami doa apapun yang disampaikan sekali lagi Tuhan, bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita, dengan iman yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini bersama dengan semua jemaat juga yang terhubung di live streaming, saya mengucapkan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal kanan kirimu merasakan sukacita Tuhan saat sore malam hari ini. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara, pemirsa yang di rumah juga dimanapun berada, senang bisa jumpa saudara. Saya percaya sekali lagi saudara, ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tapi ibadah di mana saudara dan saya kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ibadah yang biasa, tapi ibadah di mana saudara dan saya akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya dengan iman, di mana ada perjumpaan dengan Tuhan, di situ ada berkat, ada mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Yang di rumah juga sama-sama ikuti doa saya, pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk, Alkitab, Alkifon juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Satu ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti tidak tahu karena saya belum post. Iya, biasa kan saya post saudara. Cuma hari ini agak padat saudara. Jadi ya puji Tuhan, ya Tuhan berkati. Nah, tapi itu tadi, saya belum post. Biar saudara penasaran, hari ini mau bicara apa? Padahal saya sudah tahu dari tadi malam. Haleluya. Iya, tadi malam saya doa Tuhan taruh ini saudara. Saya percaya ini pasti memberkati saudara dan saya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Aku segala lihatlah yang tidak oleh seorang pun. Aku akan apa? Aku tahu bahwa namun engkau dan engkau apa? Sekali lagi 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya paling suka bagian depannya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya sekali lagi saudara, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan terakhir ini saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bicara tentang sesuatu yang sangat relevan dengan hari-hari ini saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita lihat, kita evaluasi hari-hari ini, gak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita hari-hari ini saudara, banyak di antara kita yang mengalami yang namanya masa kesukaran saudara. Gak bisa dipungkiri banyak di antara kita saudara mengalami yang namanya masa-masa yang berat saudara. Bahkan saya bisa bilang saudara, melalui kesaksian saya melayani banyak jemaat saudara, banyak jemaat Tuhan ada pada posisi yang sangat terjepit saudara. Dan di antara kita banyak yang sudah berjuang dengan segala macam cara, dengan segala macam kemampuan, segenap kemampuan kita untuk yang namanya berusaha supaya kita keluar dari yang namanya keadaan yang sulit ini. Banyak orang yang sampai berjuang dengan segala macam kemampuannya untuk bisa keluar dari keadaan yang sangat sulit ini saudara. Tetapi toh pada nyatanya mereka belum bisa menemukan jalan keluar. Banyak orang udah berusaha dengan segenap jiwa dan raga untuk bisa keluar dari keadaan yang sulit ini saudara. Tapi toh mereka belum lihat jalan keluar saudara. Ada seorang bapak saudara yang saya layani, dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya Pak Pendeta punya tanggungan Pak Pendeta dalam keluarga. Kemudian Pak Pendeta dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya Pak Pendeta, saya punya yang namanya kewajiban yang harus saya bayarkan setiap bulan Pak Pendeta. Tapi akibat oleh karena pandemi ini Pak Pendeta, semua penghasilan saya Pak Pendeta benar-benar jauh merosot Pak Pendeta. Oleh karena akibat pandemi hari-hari ini Pak Pendeta, semua yang biasanya saya dapatkan hilang Pak Pendeta. Dan akhirnya Pak Pendeta, kebutuhan saya, kewajiban saya harus tetap saya penuhi Pak Pendeta. Akhirnya saya mau jual properti saya. Saya sudah pasang iklan di mana-mana. Saya sudah taruh ke kenalan-kenalan saya untuk disiarkan tentang produk ini, tentang properti saya yang saya mau jual Pak Pendeta. Tapi toh sampai hari ini belum ada jalan keluar Pak Pendeta. Tapi toh sampai hari ini belum juga ada yang namanya pembeli untuk beli properti saya Pak Pendeta. Saya belum lihat jalan keluar. Saya belum lihat solusi dari masalah saya. Saya mau bilang saudara dan saya, kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tetapi saya mau bilang saudara, tak bisa dipungkiri ketika saudara dan saya kita ada di posisi ini saudara. Nggak bisa dipungkiri, kita tahu Tuhan buka jalan. Tapi kapan Tuhan? Ketika ada di posisi ini kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Tapi masalahnya kapan? Waktunya udah sangat mepet. Keadaannya udah sangat sulit. Kapan Tuhan? Itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan kita saudara. Itu kenapa tema khotbah saya kata tanya, kalimat tanya. Boleh munculkan? Setidaknya usaha saya adalah, nah walaupun cuma ambil dari Google, tapi yang penting ada usaha. Wallpapernya ya pas-pasan. Kapan Tuhan buka jalan? Pertanyaan saya, kapan? Saudara bingung? Kita akan sama-sama belajar saudara. Kapan Tuhan buka jalan? Tetapi ingat baik, bukan saya sementara mengotak-ngotakan cara kerjanya Tuhan. Karena saya mau bilang Tuhan kita bekerja dengan cara yang tak terbatas. Amin. Tetapi saya mau ajak saudara untuk melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Kapan ketika Tuhan bekerja, supaya ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kita tahu kapan waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, boleh munculkan di layar saudara, kapan Tuhan buka jalan. Yang pertama saya mencatat di sini saudara, boleh munculkan di layar. Terkadang Tuhan membuka jalan ketika sepertinya sudah tidak ada jalan. Sekali lagi, kapan Tuhan buka jalan? Terkadang Tuhan membuka jalan ketika sepertinya sudah tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya tidak ada jalan. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-9 sampai 16. Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Nanti kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-9 saudara, ayat yang ke-10. Kita bergantian, ayat yang ke-16 kita akan baca sama-sama. Keluaran pasalnya yang ke-14,
ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Saya 9, saudara 10, gantian 16 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, ayatnya yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Sevon. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, iya. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, ya. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16 sama-sama, 3, iya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan apa? Berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saya mau bilang saudara, kapan Tuhan buka jalan? Saya mau bilang saudara, terkadang Tuhan buka jalan ketika sepertinya segala sesuatunya sudah tidak ada jalan, saudara. Kalau kita lihat kondisinya saudara, bangsa Israel waktu itu saudara, ada dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau kita lihat kisahnya saudara, bangsa Israel itu saudara, sudah ada di posisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena bangsa Mesir berusaha untuk mengejar mereka, saudara. Sudah dalam posisi mengejar, dan saya mau bilang saudara, sudah sangat dekat untuk yang namanya mendapatkan mereka. Sedangkan di depan mereka sudah ada yang namanya laut terberau, saudara. Artinya apa? Kalau film Warkop ini maju kena, mundur kena, saudara. Ini benar-benar udah sulit. Mau maju nggak bisa, mundur ora iso. Artinya apa? Sama aja, saudara. Saya mau bilang saudara, maju kena, mundur kena. Dan saya mau bilang saudara, tingkat urgensinya ini tinggi, saudara. Kenapa? Bangsa Mesir mau dapetin mereka untuk dibunuh. Bukan bangsa Mesir datang terus udah kayak ABG yang mohon maaf udah ditinggal pacar. Ih, kok kamu pergi ninggalin aku sih? Terus akhirnya dia datang pakai pedang cuma dikelitik-kelitikin. Ih, kamu gemes deh. No. Itu mau dihabisin itu, saudara. Tetapi keadaannya, kondisinya sangat sulit di belakang. Bangsa Mesir udah datang dengan segala perlengkapan perangnya. Di depan itu udah yang namanya ada lautan terberau yang gak mungkin bisa diseberangi kalau lautannya masih begitu, saudara. Artinya apa? Gak bisa mundur, gak bisa maju, saudara. Saya jadi ingat ada satu cerita tentang opa. Bukan opa-opa Korea ya. Hari-hari ini opa kalau bicara opa langsung, oh opa Korea. Saya sampai coba kemarin mau belah tengah gitu, saudara. Gak cocok. Umur sudah tidak cocok lagi. Padahal dulu saya waktu belah tengah cocok, saudara. Saya kemarin ngata-ngata, cocok gak belah tengah ya? Oh Tuhan, udah kayak jamet. Nggak cocok. Iya, ya udahlah. Saya harap saudara terima pendeta saudara apa adanya, amin. Yang di rumah juga. Saya mau bilang, ya udahlah, begini-begini aja lah. Saya mau bilang saudara, ini opa betul. Jadi opa Manado yang udah tua, saudara. Jadi dia cerita sama cucunya. Ini opa zaman umurnya dulu udah tua, jadi pada masa penjajahan dia udah hidup. Dia bilang, Cuk, opa dulu Belanda maju, Jepang maju, opa tidak mundur. Cucunya bilang, ih hebat sekali, kenapa opa tidak mundur? Hebat sekali opa. Bagaimana opa mau mundur? Di belakang udah jurang. Kalau opa mundur, mati opa. Ah si opa ini. Saya mau bilang saudara, bangsa Israel pada masa itu saudara ada dalam keadaan yang sangat sulit. Kenapa? Mereka gak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Sudah tidak ada jalan, saudara. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan buka jalan ketika bangsa Mesir masih belum datang?
Yes. Ini ada iman di sini, mana ada iman? Saudara, ada iman. Saya tanya di sini, baru Kristen atau bagaimana ini? Bisa nggak Tuhan buka jalan ketika bangsa Mesir masih belum datang? Itu sebelum selesai udah bisa aja. Tadi aja diem. Bisa ora? Bisa. Ya Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan baru buka jalan ketika sepertinya sudah tidak ada jalan? Mana tadi semangat yang tadi? Ayo, jangan langsung pura-pura tidak melihat saya. Kenapa Tuhan baru buka jalan ketika sepertinya sudah tidak ada jalan? Saya mau bilang saudara, karena memang sejak semula Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel untuk belajar mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, perjalanan di padang gurun itu Tuhan rancangkan untuk membuat bangsa Israel salah satunya untuk belajar mengandalkan Tuhan. Karena kenapa? Kalau masih ada jalan, saya mau bilang saudara, bangsa Israel pasti akan lebih fokus pada jalannya daripada pada Tuhan. Amin. Saya mau bilang kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ada di posisi bangsa Israel, ada di posisi di mana sepertinya sudah tidak ada jalan lagi. Karena kenapa? Ketika masih ada jalan, kau akan fokus pada jalannya daripada fokus pada Tuhan. Ketika masih ada obat untuk penyakitmu, kau akan lebih fokus pada obatnya daripada pada Tuhannya. Ketika masih ada koneksi untuk menolongmu untuk keluar dari masalahmu, saya mau bilang saudara, kecenderungan kita akan lebih fokus pada koneksinya daripada pada Tuhannya. Dan Tuhan gak mau itu. Tuhan izinkan saudara dan saya di posisi seperti bangsa Israel. Gak ada jalan keluar. Untuk apa? Untuk membuat kita belajar mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, Tuhan, saya gak tahu masalah saudara secara detail apa. Tapi yang saya tahu memang hari-hari banyak orang banyak masalah. Dari wajah saudara aja udah kelihatan masalah. Iya, saya lihat di mimbar ini kelihatan di muka-muka banyak masalah. Pak Pendeta kok tahu? Saya juga banyak masalah. Ya wajar lah, nama hidup kan. Tapi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu detail memang masalah saudara hari-hari ini apa. Tapi yang memang saya tahu hari ini banyak orang banyak masalah. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan sudah siapkan solusi jalan keluar untuk masalahmu. Amin. Jangan dulu tepuk tangan. Karena saya mau bilang apa? Tetapi Tuhan sementara menunggumu. Mau mengandalkan Tuhan atau tidak? Saya mau bilang mohon maaf. Kalau hari ini dalam masalah yang sulit kau masih mengandalkan koneksimu, kau masih mengandalkan jabatanmu, kau masih mengandalkan pengalamanmu, mohon maaf, mohon maaf. Bisa-bisa jalan tidak akan terbuka buat hidupmu. Mohon maaf saya harus ngomong ini saudara. Mohon maaf, walaupun hari ini mungkin kau punya pengalaman yang hebat di masa lalu, tapi kalau tetap mengandalkan yang itu saudara, bisa-bisa kau akan terus stuck di tempat yang sama. Karena saya mau bilang, Tuhan menantimu untuk mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sudahlah, ayo andalkan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua, coba kita lihat sama-sama saudara. Yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita saudara. Oh sebelum kita masuk ke sana saudara, saya ingat satu kesaksian saudara yang keren banget saudara. Ketika saya baca buku saudara yang keren saudara, kesaksian Bapak Gembala Sidang kita saudara, ada seorang pengusaha saudara. Seorang pengusaha ini saudara, dia seorang pengusaha besar di luar negeri saudara. Kemudian dia diperhadapkan pada kondisi di mana tanahnya, lahannya, bisnis minyaknya ini saudara mau diambil sama mafia yang cukup berpengaruh di negara itu saudara. Akhirnya karena mafia itu sangat-sangat berpengaruh, akhirnya saudara, dia akhirnya ada pada posisi yang kalah saudara. Akhirnya dia ada pada posisi di mana udah kalah di pengadilan. Akhirnya ternyata nggak ada jalan keluar lagi. Ternyata keadaan itu Tuhan izinkan membuat dia apa? Untuk datang sama Tuhan. Singkat cerita, dia datang sama Pak Gembala, dia minta didoakan. Bapak Gembala kasih minyak urapan, bilang dia, "You urapi." Minta naik banding terus you urapi. Kalau kalah saya yang berangkat ke sana. Akhirnya dia ikutin saudara. Dia urapi, dia campur sama minyak yang di tempat yang besar, dia urapi, dia keliling saudara. Akhirnya apa? Tuhan kasih kemenangan. Sekali lagi saya mau bilang, kau andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, ujung-ujungnya kau pasti lihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Yang kedua saudara, coba kita lihat sama-sama saudara. Yang kedua, kapan Tuhan buka jalan? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, kapan Tuhan buka jalan boleh munculkan di layar? Ketika terkadang Tuhan membuka jalan ketika sepertinya semua sudah terlambat. Sama-sama bilang sama saya sudah terlambat. Sama-sama bilang sama saya sudah terlambat. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 21 sampai 23. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Lalu terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-11 kita lihat saudara Alkitab kita, yaitu di ayatnya yang ke-21 sampai 23. Kita akan langsung baca sama-sama saudara, 21 sampai ayat yang ke-23. Yuk sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Maka saudaraku apa? Pasti tidak mati. Ayat yang ke-22 dikatakan apa? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa apa? Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang. Kemudian ayat yang ke-23 dikatakan apa? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan apa? Ini kebangkitan siapa? Lazarus. Saya mau bilang saudara, terkadang Tuhan membuka jalan ketika sepertinya sudah terlambat. Keadaan waktu itu saudara, secara manusia sudah terlambat. Saya pernah bahas ini saudara, itu kenapa saya nggak akan masuk terlalu dalam saudara. Tapi saya mau bilang, terkadang Tuhan izinkan saudara dan saya ada di posisi di mana sepertinya semuanya sudah terlambat saudara. Sama seperti kisah seorang Lazarus ini. Tujuannya untuk apa? Shalom? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ada 2 juta rupiah untuk Anda. Ambil di rekening masing-masing. Ayo dong, tolong. Jangan keroyokan. Kalau mau bengong satu-satu, jangan rame-rame. Terkadang Tuhan izinkan saudara dan saya ada pada posisi di mana sepertinya semua sudah terlambat untuk menyatakan apa? Bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya ada dalam posisi yang sepertinya waktunya sudah terlambat. Tapi saya mau bilang saudara, sebenarnya karena Tuhan mau menunjukkan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Karena gini saudara, dalam kehidupan kita ini manusia cenderung maunya buru-buru saudara. Betul, kita ini cenderung maunya buru-buru, maunya serba cepat. Apalagi hari-hari ini saudara, dunia yang semakin hari serba cepat. Kita maunya semuanya serba cepat. Maunya serba cepat. Tapi saya mau bilang saudara, kadang-kadang sesuatu yang baik sekalipun kalau dikasih di saat yang tidak tepat bisa jadi berbahaya. Contohnya, ada orang-orang tua yang punya kemampuan lebih secara ekonomi, mau memberikan anaknya mobil, itu baik saudara. Tapi kalau dikasih di usia 55 tahun, disuruh nyetir sendiri, itu mobil jadi bobongkar. Dia parkir di bawah, mobil pendeta dia sikat. Mobil pendeta masih kredit, hati-hati kau. Saya mau bilang saudara, begitupun saudara dan saya. Tuhan kadang-kadang izinkan saudara dan saya ada pada posisi di mana sepertinya udah terlambat. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan mau mengajarkan saudara bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Hari ini mungkin saudara dan saya ada pada posisi di mana sepertinya semua sudah terlambat. Sepertinya bisnismu sudah terlambat untuk bisa dipulihkan lagi. Sepertinya rumah tanggamu sudah terlambat untuk bisa dipulihkan lagi. Sepertinya penyakitmu sudah terlambat untuk bisa disembuhkan lagi. Tapi saya mau bilang saudara, jangan takut. Secara manusia boleh terlambat. Tapi saya mau bilang ada waktunya Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bilang sama yang ngomong, ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir sambil seorang pemain musik pemujian saudara. Yang terakhir sambil seorang pemain musik pemujian saudara. Lalu terpuji nama Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yang terakhir poinnya dulu boleh munculkan di layar. Poinnya dulu boleh munculkan di layar saudara. Kita lihat poinnya bicara tentang apa? Kapan Tuhan akan buka jalan? Saya mencatat di sini poin yang ketiga sambil saya pemain musik pemujian bicara tentang apa? Terkadang Tuhan membuka jalan ketika saya lihat pemain musik masih di sana, suara udah ada. Saya kira mujizat pemain keyboardnya bunyi sendiri. Oh Tuhan, jangan ngagetin tuh. Wibawa. Terkadang Tuhan membuka jalan ketika kita apa? Bersungguh-sungguh meminta kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Coba kita lihat ayatnya saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 7 saudara. Ada satu kisah yang buat saya wow, ini keren banget saudara. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20
ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oh, terpuji nama Tuhan. 2 Raja-Raja ayatnya yang ke pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-7. Yang sudah di sana bilang praise the Lord. Haleluya. Yuk. Saya baca ayat 1, saudara 2, kita gantian. Ayat yang ke-7 sama-sama. Di situ diberi judul apa? Hizkia sakit dan ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, silakan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, iya. Ayat yang kelima, dikatakan apa di sana? Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, ya. 15 tahun lagi. Ayat yang ke-7 sama-sama. 3, iya. Kemudian ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan maka sembuhlah. Iya. Saya mau bilang saudara, kalau kita lihat kisahnya Hizkia, saudara, benar-benar sudah ada dalam keadaan yang Tuhan sudah putuskan bahwa Hizkia akan mati, saudara. Oleh karena penyakitnya, Hizkia akan mati. Tetapi dikatakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara, Hizkia berdoa dengan amat sangat, saudara. Bahkan ketika saya pelajari bahasa aslinya, saudara, di ayat yang ketiga bagian terakhir, boleh munculkan di layar. Ayat yang ketiga bagian yang akhir, saudara, dikatakan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu menggunakan kata dalam bahasa Ibrani bakah. Bakah ini, saudara, benar-benar menangis dengan terseduh-seduh, menangis dengan hati yang remuk, saudara. Kemudian kata yang kedua, banyak sekali kejadian di mana Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati Tuhan. Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Tuhan. Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Kalau saudara datang sama Tuhan, berlutut berdoa dengan segenap hatimu, Tuhan, sebagai Bapa yang baik, saya mau bilang Tuhan gak akan tega lihat saudara. Bapak mana yang tega lihat anaknya udah nangis, meminta kepadanya, terus gak dijawab. Ayo datang sama Tuhan. Dalam satu ketika, saudara, dalam satu keadaan, saya pernah ada pada posisi di mana secara logika sudah ada pada posisi diperhadapkan hidup dan mati, saudara. Jujur, di masa itu, saudara, saya nggak terima. Karena kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya masih sangat muda, Tuhan. Kenapa harus diperhadapkan pada keadaan ini? Akhirnya berbulan-bulan, saudara, setiap hari saya nangis sama Tuhan. Setiap hari saya nangis sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Sampai satu titik akhirnya saya nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau kau kasih kesempatan aku untuk hidup, Tuhan, hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saya mau bilang, saudara, sampai hari Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup. Ketika kau berdoa, saya nggak tahu masalah saudara secara detail apa. Tapi ayo, kita tuh punya sarana yang nggak dimilikin orang lain. Orang lain di luar sana masih mudah-mudahan. Tapi kita
ketika kita mau datang sama Tuhan, ada kepastian doa kita didengar sama Tuhan. Tapi jangan cuma doa yang biasa-biasa, doa sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Bapak Gembala kita saudara sudah pernah diperhadapkan juga pada hidup dan mati. Dan toh akhirnya apa? Tuhan nyatakan kuasanya masih umur panjang, sehat sempurna sampai hari ini. Ayo saat malam hari ini saya mau ajak saudara. Saya nggak mau ini cuma jadi malam yang biasa. Saya tahu hari ini udah sangat berat buat saudara dan saya. Tapi saya mau ajak saudara sama-sama kita mau berseru sama Tuhan. Saya percaya kita sungguh-sungguh doa kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Kau bisa lihat pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan Tuhan, ku Mari malam hari ini, mari sembah Tuhan sambil angkat tangan. Ku sembah Kau Allahku. Panggil Dia Bapa. Kau yang pedulikan kami Tuhan. Seluruh hidupku. Yang kami percaya, walaupun lewati lembah, tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kekuatan. Mari lebih sungguh lagi, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari buka hatimu, hanya Engkau Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, Juru selamatku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia bagi setiap kami. Ini yang menjadi iman percaya kami, bahwa yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu. Ini ku percayakan Tuhan, ku percayakan seluruh hidup kami. Mari sama-sama, mari angkat suaramu, mari sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat, Kau yang pedulikan kami. Seluruh hidupku, sebab walaupun lewati lembah, tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Mari sama-sama malam hari, mari berseru panggil namanya Yesus kekuatan. Mari lebih sungguh lagi sambil
bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Sambil angkat tanganmu, panggil Dia Bapa. Kau yang pedulikan kami. Walaupun lewati lembah, Kau sekalipun tak pernah meninggalkan kami. Aku tak ditinggalkan. Mari berseru, mari panggil namanya Yesus. Yesus kekuatan di hidup. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Biarkan musik memuji Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Mari sembah dengan senang hatimu. Kami sembah. Haleluya. Glory. Kami sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami puji nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi dua-dua di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Mari panggil Dia Bapa. Dia Bapa. Kau yang pedulikan kami. Kau yang dengan sungguh-sungguh seperti Hizkia. Mari panggil namanya. Walaupun lewati lembah, walau lewati, tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Oh Yesus kekuatan kami. Yesus lebih sungguh lah katakan Yesus Kau kekuatan di hidup kami. Oh Yesus, Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan kami. Yesus di hidup kami. Kaulah sumber pengharapan di hidup kami Tuhan. Sebab Kaulah segala-galanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah jalan keluar bagi Kau kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan di hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segala penghalang kami patah.
berdoa sama Tuhan. Kalau ada dosa, ada pelanggaranmu di hadapan Tuhan, sejenak doa minta ampun sama Tuhan. Karena bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan tangan Tuhan, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosamu. Dan sebab itu sejenak doa minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, katakan Tuhan, ampun Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami Tuhan. Ampun atas segala pelanggaran kami Tuhan. Kami gak mau doa kami terhalang Tuhan. Kami gak mau Tuhan doa kami terhalang. Kami punya kerinduan Tuhan, doa kami benar-benar sampai kepadamu Tuhan. Karena Kau Tuhan Allah yang rindu mendengar setiap seruan kami. Sejenak doa minta ampun sama Tuhan. Jika memungkinkan saudara, di posisi saudara boleh silakan berlutut di hadapan Tuhan. Jika memungkinkan, ambil posisi berlutut di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita doa sama Tuhan, bersungguh-sungguh meminta sama Tuhan, sama seperti Hizkia ketika bersungguh-sungguh berseru dengan sekuat-kuatnya, dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, maka doamu pasti menggerakkan hati Tuhan. Sejenak doa sama Tuhan. Jangan pedulikan kiri kananmu. Ambil kesempatan ini untuk benar-benar jalin hubunganmu sama Tuhan. Ambil kesempatan kali ini untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Jangan pakai gengsi di hadapan Tuhan. Sejenak doa di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan apa adanya. Mungkin hari kau bilang, Pak, saya gak layak di hadapan Tuhan, Pak. Saya gak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat baik, seperti apapun keadaanmu hari ini, Dia Tuhan yang menerima kau apa adanya. Seperti apapun keadaanmu, semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Karena Dia mengasihi. Mari datang sama Tuhan. Datang apa adanya sama Tuhan. Mari hancur hati sama Tuhan. Mari berseru. Apapun keadaan yang kau alami, katakan, Tuhan, aku meminta kepadamu Tuhan. Aku berseru kepadamu Tuhan. Aku menaikkan ucapan syukurku, doaku Tuhan padamu Tuhan. Dengarkan seruan kami ini Tuhan. Oh Tuhan. Jika ada pribadi dalam ruangan ini yang masih mengeraskan hatinya, pesan dari mimbar ini, kekerasan hatimu tidak akan mengubahkan keadaanmu. Kesombonganmu tidak akan memperbaiki keadaanmu. Tuhan gak butuh kesombonganmu. Tuhan butuh kebaikan hatimu, kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Mari datang sama Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami Tuhan, ini hati kami yang siap untuk diubah. Ini hati kami yang siap untuk terima pemulihan-Mu Tuhan. Ini hati kami yang siap untuk terima kebaikan. Oh Tuhan, sambil angkat tangan-Mu, panggil namanya Yesus. Oh Yesus. Oh Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Oh Tuhan, seruan kami. Dengarkan seruan kami Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Tuhan. Pulihkan rumah tangga kami. Pulihkan bumi kami Tuhan. Pulihkan negara kami. Oh, berseru padamu.
bebaskan rohmu. Mari bebaskan rohmu, sembah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Dia buka jalan. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, katakan memberkatiku. Memberkat. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak.